Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 teori akuntansi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Intan Wahyuni, BP 18110085. Yang kedua ada Nova Eliza Permatasari, BP 18110087. Yang ketiga ada Sinta Noviasari, BP 18110099. Yang keempat ada Chelsea Apriyuni, BP 18110101. Materi presentasi kami yaitu tentang konsep pendapatan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eliza Permatasari, BP 18110087, akan menjelaskan tentang konsep pendapatan. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan. Pertama, menurut PSAK nomor 23 paragraf 6, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, menurut SFAC nomor 6, pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya, atau kombinasi keduanya, dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Yang ketiga, menurut FASB, yang dikutip oleh Harahap tahun 1999-58. Definisi pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entiti atau penyelesaian kewajiban dari entiti atau gabungan dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atas pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang Selanjutnya, 4. Menurut FASE nomor 6, gains adalah peningkatan dalam ekuitas aset bersih dari transaksi sampingan atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi dan kejadian lain yang mempengaruhi entitas selain yang diakibatkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Melihat definisi tersebut, maka pendapatan akan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti bahwa pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban, misalnya kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman. Terdapat dua kata yang sering disebut dalam definisi, yaitu ekuitas dan entitas. Ekuitas adalah modal yang diinvestasikan dalam satu usaha, atau ekuitas dalam akuntansi merupakan penambahan dari profit selama tahun berjalan dengan modal mula-mula. Dalil entitas menganggap bahwa setiap perusahaan adalah satu unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari perusahaan-perusahaan lainnya. B. Karakteristik pendapatan. Yang pertama, aliran masuk atau aliran aset adalah jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dana dari konsumen, kenaikan laba ekonomi, laba penjualan aset. Yang kedua, kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang terus-menerus adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan, biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga, pelunasan. Penurunan atau pengurangan kewajiban, di mana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan, pengiriman barang, atau pelaksanaan jasa akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Jadi, kenaikan aset pendapatan dapat diartikan sebagai penurunan kewajiban. Yang keempat, suatu entitas, maksudnya adalah
Pendapatan didefinisi sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih. Meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. 5. Pertukaran produk harus dinyatakan dalam satu moneter untuk dicatat ke dalam sistem pembukuan. Satu moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. 6. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa produk, di mana pendapatan merupakan konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eta Wahyuni dengan BP 18110085 akan melanjutkan presentasi tentang sumber-sumber pendapatan. Menurut Sumarso, pendapatan dalam perusahaan dapat diklarifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non-operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang dipengaruhi oleh aktivitas utama perusahaan, sedangkan pendapatan non-operasi adalah pendapatan yang bukan dari kegiatan utama perusahaan. Jumlah nilai nominal aktiva dapat bertambah melalui berbagai aktivitas transaksi, tetapi tidak semua transaksi mencerminkan timbulnya sebuah pendapatan. Dalam penentuan laba, membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan. Kenaikan jumlah nominal aktiva dapat terjadi dari A. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. B. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan. C. Hadiah, sumbangan atau penemuan. D. Revaluasi aktiva. E. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk. Dari kelima sumber tambahan aktiva di atas, hanya butir kelima yang harus diakui sebagai sumber pendapatan. Walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk sebagaimana yang disebutkan dalam butir kedua. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan. Ada kedua konsep yang sangat erat hubungannya dengan masalah proses pendapatan, yaitu konsep proses pembentukan pendapatan atau earning process dan proses realisasi pendapatan. Pertama, proses pembentukan pendapatan atau earnings process. Proses pembentukan pendapatan adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan yang berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Kedua, proses realisasi pendapatan. Proses realisasi pendapatan adalah proses pendapatan yang terhimpun atau berbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Jadi pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Selanjutnya yaitu penilaian pendapatan. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian dapat Selanjutnya yaitu penilaian pendapatan. Standar akuntansi memberikan pedoman
Dasar penilaian dapat digunakan untuk menentukan berapa rupiah yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu akun dalam laporan keuangan. Ada 4 penilaian pendapatan, yaitu pertama, biaya storage, yaitu aktiva dicatat sebagai pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kedua, biaya kini, yaitu aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar apabila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. Ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian, yaitu aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau ordinary disposal. Keempat, nilai sekalang, yaitu aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di depan yang didiskontankan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran dan keterladanan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang isinya sebagai berikut. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 23 menjelaskan kapan suatu pendapatan diakui adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada saat tanggal penjualan. Biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan dapat dibuat fakturnya. 3. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain, seperti pendapatan bunga dan royalti diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat digunakan aktiva yang bersangkutan. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan seperti penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui pada saat tanggal penjualan. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara dengan kas. Bila arus kas masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dan imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. Berkaitan dengan masalah pendapatan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang prinsip pengakuan pendapatan, yang menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan ketika yang pertama pendapatan dihasilkan dan yang kedua pendapatan direalisasi atau dapat direalisasikan. Pengakuan pendapatan mendapatkan kendala, yaitu proses penentuan kapan pendapatan dapat diakui atau dilaporkan untuk suatu periode tertentu dan beberapa jumlahnya. Proses penentuan waktu dan besarnya pendapatan yang diakui ini berkaitan dengan konsep realisasi pendapatan atau revenue realization. Eldon S. Herindexen mengutip pernyataan American Accounting Association Committee on Concept and Standard External Reporting mengenai realisasi ini, yaitu realisasi bukan suatu determinan dalam konsep laba. Realisasi hanya berfungsi sebagai pedoman memutuskan
kapan kejadian yang jika dipecahkan sebagai termasuk dalam laba objektif, yaitu apabila ketidakpastian telah sampai tingkat yang dapat diterima. Secara teoretik, titik waktu dari pengakuan pendapatan dapat dilakukan pada berbagai saat, yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan diakui pada saat proses produksi. Yang kedua, pengakuan pendapatan diakui pada saat selesainya produksi. Yang ketiga, pengakuan pendapatan diakui pada saat penjualan. Yang keempat, pengakuan pendapatan diakui pada saat penerimaan kas. Selanjutnya yaitu ada realisasi pendapatan. Pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan atau maupun yang belum dibuat sama sekali. Pendapatan terbentuk pada saat produksi selesai dikerjakan dan terjual langsung atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Casa Apriuni, BP 18110101. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai poin pengungkapan pendapatan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan dari yang pertama, penjualan barang, yang kedua, penjualan jasa, yang ketiga, bunga, yang keempat, dividen dan royalti. Kriteria pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan yang diajukan oleh Financial Accounting Standard Board ada dua kriteria. Yang pertama, pendapatan baru diakui jika jumlah pendapatan terrealisasi atau cukup pasti akan segera terrealisasi. Yang kedua, pendapatan baru dapat diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Metode pencatatan pendapatan. Metode dalam pencatatan pendapatan terdiri dari dua metode. Yang pertama, metode berbasis kas atau cash basis method, dan metode berbasis akrual atau accrual basis method. Yang pertama, metode berbasis kas atau cash basis. Suatu sistem di mana pendapatan belum diakui sebelum pendapatan tersebut belum diterima. Metode ini banyak digunakan pada perusahaan kecil dan orang-orang yang menjual jasa. Pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki keahlian di dalam bidang tertentu. Yang kedua, metode berbasis akrual atau accrual basis. Metode pencatatan pendapatan, di mana pendapatan itu dicatat pada saat sudah terjadi hak tanpa memperhatikan pendapatan tersebut diterima. Keuntungan metode ini adalah metode ini sangat teliti dalam pengukuran keuntungan dalam laporan laba rugi dan neraca selisih. Metode pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa. Ada 4 metode pengakuan pendapatan untuk perusahaan yang kegiatannya sebagian besar dalam penjualan jasa dibandingkan dalam kegiatan produksi. Yang pertama, metode kinerja khusus. Metode ini digunakan untuk pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan kegiatan aksi tunggal. Sebagai contoh, seorang dokter gigi menghasilkan pendapatan atas penyelesaiannya penambalan gigi. Yang kedua, metode kinerja profesional. Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan oleh suatu aksi tunggal dan hanya ketika jasa melebihi satu periode akuntansi. Yang ketiga, metode kinerja selesai. Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan serangkaian tindakan di mana terakhir sangat penting,
dalam hubungannya dengan total transaksi jasa, di mana pendapatan jasa dianggap telah dihasilkan hanya setelah tindakan terakhir terjadi. Metode ini serupa dengan metode kontrak selesai yang digunakan untuk kontrak jangka panjang. Yang keempat, metode penagihan. Metode ini digunakan untuk pendapatan jasa ketika ketidakpastian penagihan saat tinggi atau estimasi beban yang terkait dengan pendapatan tidak dapat dipercaya, sehingga persyaratan rehabilitas tidak dipenuhi. Pendapatan diakui hanya ketika kas diperoleh. Metode ini serupa dengan metode pemulihan biaya yang digunakan untuk penjualan produk.